Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ane Meilina Kusmayanti dengan nomor peserta PPG 201698316053. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Siliwangi Prodi Pendidikan Sejarah tahun 2022. Saya juga merupakan guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 11 Garut. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran untuk penilaian uji kinerja yang diambil pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Desember 2022 di kelas 10. Dengan materi peninggalan hasil budaya masyarakat praaksara di Indonesia dari zaman batu sampai zaman logam. Dalam video pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan metode diskusi kelompok. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di mata pelajaran sejarah Indonesia dengan Ibu ya. Nah, untuk hari ini Ibu minta sebelum pembelajaran coba untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan KM pimpin doa terlebih dahulu ya. Semuanya, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, maka baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aska yang sudah memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai ya. Baik, sebelum ke pembelajaran, Ibu minta sekretaris siapa? Oke, Magfira. Siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Yang nggak hadir hari ini ada Zahra, Queen, sama Najwa. Tiga-tiganya sakit. Ada Zahra, Queen, dan Najwa. Tiga-tiganya Sakit. Terima kasih Magfira yang sudah menyampaikan teman-temannya yang hari ini tidak masuk sekolah. Semoga teman-teman kalian yang tidak sekolah karena sakit, semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Oke. Baik, sebelum ke pembelajaran, Ibu minta kalian berdiri. Kita ice breaking dulu. Ya. Kalian coba ikuti gerakan Ibu ya. Ayo, mari Marijo, mari di atas menara. Ayo, mari. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Oke, ya. Oke. Terima kasih anak-anak yang sudah melakukan ice breaking di pagi hari ya. Oke. Nah, untuk hari ini kalian sudah menyiapkan alat-alat tulis? Sudah ya. Mejanya sudah rapi. Coba yang bajunya kurang rapi dirapihkan, masukkan ke dalam ya. Sok, rapihkan. Oke. Silakan buku catatannya kalian juga siapkan, keluarkan, baik itu modul, kemudian buku paket, ataupun alat-alat tulis lain. Anak-anak masih ingat materi minggu lalu? Tentang apa? Zaman batu dan zaman logam. Nah, lebih spesifiknya lebih ke pengertian zaman batu dan zaman logam. Cung, siapa yang ingin mengungkapkan apa itu zaman batu dan zaman logam? Wih, hebat ya, pada ngacung semua, masih ingat. Oke, tapi Ibu akan tunjuk 2 orang saja ya, yaitu Vina dan Risa. Ibu minta dulu Vina, apa itu zaman batu? Zaman batu di mana zaman orang-orang masih menggunakan teknologi batu di samping kayu dan tulang.
Zaman logam adalah zaman di mana manusia mulai mengenal logam seperti perunggu, perak, dan besi untuk bertahan hidup dan sebagainya. Terima kasih untuk Vina dan Risa yang sudah menyampaikan pendapatnya. Kasih tepuk tangannya. Oke, betul sekali ya apa yang diungkapkan oleh Vina dan Risa berkaitan dengan apa itu zaman batu dan zaman logam ya, di mana manusia atau masyarakat pada saat itu memanfaatkan atau menggunakan alat-alat dari batu ya. Selain dari batu itu juga menggunakan kayu maupun dari tulang belulang ya gitu ya. Tadi zaman logam, betul sekali apa yang dikatakan Lisha, bahwa manusia pada saat itu hanya menggunakan alat-alat dari logam ya. Contohnya adalah perunggu, kemudian besi dan apa? Tembaga. Betul ya. Berarti kalian masih ingat ya materi tentang minggu yang lalu. Luar biasa. Oke, saat ini atau pembelajaran hari ini kita akan memasuki tentang peninggalan-peninggalan hasil budaya masyarakat Praaksara ya, dan pembagian-pembagian zaman batu dan zaman logam. Silakan kalian lihat ke depan. Tahukah apa gambar yang ada di depan? Tahu ya? Apa perbedaannya? Coba Ibu minta Gilang deh. Perbedaannya berada di dalam bahannya. Misalnya itu cincin bahannya dari logam, namun pas kalung itu bahannya dari batu. Jadi ada perbedaan di antara itu, Bu. Baik, kasih tepuk tangan untuk Gilang. Oke, terima kasih Gilang yang sudah menyampaikan ya apa pendapatnya, apa yang terdapat di PowerPoint ya, betul. Yang ada di gambar tersebut itu adalah sebuah perhiasan ya, yang terdiri dari kalung, kemudian ada cincin, dan juga ada gelang. Tapi yang membedakannya adalah bahan materialnya gitu ya. Ini disesuaikan dengan perubahan zaman ya. Kalau di sini ini terlihat jelas ini merupakan peninggalan zaman batu ya. Dan yang kalau di bawah ini termasuk ke dalam ya masa kini. Oke. Berarti kalian sudah bisa ya membedakan antara apa peninggalan-peninggalan yang ada di masa lalu dengan yang ada di masa kini. Oke. Selanjutnya, nah sebelum masuk ke materi ini, Ibu ingin pretest awal dulu ya. Silahkan kalian, Ibu kan sudah men-share atau membagikan gitu ya link tes atau pretest awal. Silahkan kalian buka HP-nya. Nah pretest ini Ibu gunakan bukan aplikasi ya, tapi boleh kalian akses di web ya, berkaitan dengan World Wall gitu ya. Ini clue-nya berkaitan dengan pembagian zaman batu ya. Silakan kalian akses link yang sudah dibagikan di grup WA. Tampilannya seperti yang ada di depan. Kalian tinggal klik saja, mulai. Buka, silakan buka. Kemudian nanti ada kata mulai atau start. Silakan kalian boleh kerjakan ya. Itu menyusun kata tentang pembagian zaman batu. Oke, baik, pretest awalnya sudah selesai ya. Kalian sudah kirimkan jawaban? Sudah dikasih nama? Sudah keluar nilainya? Ya. Nanti akan tampil ya peringkatnya di sana. Oke, terima kasih kalian sudah menjawab pretest awal ini ya, sebagai bahan kalian tahu gitu ya bahwa tujuan pembelajaran hari ini tentang pembagian zaman batu dan zaman logam. Baik.
Kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, berkaitan dengan pembagian zaman praaksara sesuai dengan hasil kebudayaan. Ya, ternyata pembagian zaman batu dan zaman logam itu terdiri dari beberapa zaman. Ada yang tahu? Anak-anak ingat atau tahu pembagian zaman batu dengan zaman logam? Cung. Oke, hampir semuanya ya, ngacung berarti tahu. Tapi Ibu akan tunjuk hanya 2 orang saja untuk menuliskan di papan tulis ya, apa saja pembagian zaman batu dengan zaman logam. Baik, Ibu minta karena tadi ngacung semuanya. Fauja, silahkan menuliskan apa saja pembagian zaman batu ya. Kemudian Vina juga silakan ke depan tuliskan apa saja pembagian dari zaman logam. Oke, silakan ke depan. Oke. Oke, tadi Vina dan Fauja sudah mencoba gitu ya menuliskan di papan tulis pembagian zaman batu dengan zaman logam ya. Kita cek selanjutnya. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini gitu ya, kalian belajar akan berkaitan dengan kompetensi dasar ya yang kalian harus mampu melewatinya gitu atau menyelesaikan gitu ya. Yang pertama ada kalian nanti bisa mengelompokkan zaman batu dan zaman logam. Yang kedua bisa menjelaskan gitu ya pembagian zaman batu dengan zaman logam. Dan sampai nanti kalian bisa menyebutkan apa saja sih hasil-hasil kebudayaan dari zaman batu dengan zaman logam. Dan nanti di kompetensi keterampilan di sini kalian bisa membuat mind mapping. Nanti Ibu akan bagikan karton, nanti kalian di karton tersebut kalian menuangkan mind mappingnya ya, sesuai dengan kelompok ya. Nanti materi, misal kelompok 5 tentang zaman logam gitu ya, nanti dituangkan di mind mapping tersebut gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, nanti Ibu harap kalian atau peserta didik gitu ya, di sini mampu mengelompokkan zaman batu dengan zaman logam, kemudian menjelaskan, lalu menganalisis apa saja sih hasil-hasil kebudayaan zaman batu dengan zaman logam, dan nanti biasa akan dipresentasikan gitu ya hasil mind mapping setiap kelompok. Oke, paham? Bisa dipahami? Oke. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan boleh ya, tanyakan saja kepada Ibu. Nah, Ibu harap pembelajaran hari ini kalian bisa gitu ya, bisa mampu bekerja sama setiap kelompok gitu ya. Jangan sampai nanti ketika kerja sama tidak atau ada siswa atau teman kalian yang tidak kerja sama gitu. Jadi usahakan untuk saling kerja sama gitu ya. Oke, jangan sampai kalian juga memainkan handphone selain untuk pembelajaran. Oke, silakan kalian lihat ke depan. Di situ ada pertanyaan ya, apakah ada alat dari masa praaksara yang sampai sekarang masih digunakan? Kalau ada, apa itu? Coba Ibu minta Gilang. Ya Bu, ada beberapa barang seperti pisau, talenan, sama alat ulekan Bu. Terima kasih Gilang yang sudah menyampaikan ya. Ternyata ada gitu ya alat-alat di masa praaksara yang sampai sekarang itu masih digunakan ya. Tadi Gilang menyampaikan yaitu salah satunya adalah ulekan gitu ya. Atau sekarang yang kalian kenal atau misalnya coet dan mutu ya gitu ya, alat untuk sebagai menghaluskan makanan. Kemudian tadi ada pisau juga ya, untuk apa gunanya? Memotong makanan ya, motong makanan ya, ataupun bahan-bahan
lainnya. Oke, tepuk tangan untuk Gilang ya. Oke, selanjutnya. Nah, silakan kalian lihat tampilan gambar yang ada di depan ya. Nah, di sana ada kapak genggam. Terlihat jelas oleh kalian di belakang? Yang kedua, batu pipisan, lonjong, terakhir, dan perhiasan perunggu. Nah, kalau kalian lihat gambar-gambar tersebut merupakan alat-alat hasil kebudayaan dari zaman batu. Yang pertama, Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan zaman logam ya. Jadi yang ada di depan kalian itu adalah merupakan alat-alat kebudayaan ya gitu ya, yang terbuat dari batu dan maupun zaman logam. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Nah, jika kalian lihat gambar yang ada di depan merupakan alat-alat kebudayaan masa kini ya, yaitu adalah cobek ya, coet dan mutu. Tetapi apa perbedaannya? Bahan materialnya ya. Kalau gambar sebelah sini itu terbuat dari batu, sedangkan coet di sebelah sini adalah ya yang terbuat dari kayu. Nah, kalau kalian lihat dari ketiga gambar ini, meskipun bendanya berbeda, tetapi fungsinya sama. Untuk apa? Betul ya, untuk menghaluskan bahan makanan. Mungkin jika kalian lihat layar atau gambar yang ada di PowerPoint ini ya merupakan coet dan blender dan juga ada kapak ya. Dari ketiga gambar ini, meskipun bentuknya berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama. Untuk apa? Sama-sama menghaluskan bahan makanan ya. Dan ke semua alat ini sering kalian jumpai gitu ya, atau kalian lihat atau kalian gunakan di rumah masing-masing gitu ya, baik itu oleh orang tua kalian ataupun kalian sendiri gitu yang sering menggunakan alat-alat ini di dapur. Oke, selanjutnya. Silakan kalian simak video yang ada di depan ya. Oke, baik. Ibu cukupkan ya video singkat ini. Setelah kalian menyimak video yang tadi sudah Ibu tayangkan, coba ada yang ingin menanggapi video tersebut? Oke, hampir 3/4-nya yang mau. Tapi Ibu akan tunjuk satu orang saja ya. Silakan, Aska. Dari video tersebut menjelaskan di daerah Kuningan, lebih tepatnya di Cipati, ada suatu situs yaitu dari situs Purbakala. Di sana ada suatu peninggalan dari zaman Neolitikum dan Megalitikum. Contohnya ada menhir dan batu kubur. Oke. Terima kasih Aska yang sudah menyampaikan tanggapan dari video yang sudah ditayangkan tadi ya. Kasih tepuk tangan untuk Askanya. Tadi memang betul ya, video tersebut menayangkan berkaitan dengan situs gitu ya, situs yang ada di Cipari gitu ya. Dan di sana itu memang ada peninggalan-peninggalan zaman batu gitu ya, yang dari zaman Neolitikum dengan zaman Megalitikum ya. Tadi terlihat jelas ada batu besar ya yang menjulang tinggi, itu yang disebut dengan menhir. Kemudian tadi ada dolmen dan juga peti kubur atau batu kubur gitu ya. Itu seperti kuburan atau tempat di mana mayat-mayat atau orang-orang pada masa lalu itu dikuburkan atau dimakamkan gitu ya. Sampai sini paham? Oke, bagus ya. Oke, selanjutnya Ibu minta kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke.
kalian sudah menyiapkan pensil warna? Sudah ya. Nah, untuk hari ini kalian nanti per kelompok akan mengidentifikasi masalah ya. Dan identifikasi masalahnya Ibu uraikan dalam bentuk pertanyaan ya. Yang pertama, kalian nanti mengidentifikasi ciri-ciri kehidupan masyarakat, tapi sesuai kelompok. Kalau kelompok 5 berarti mengidentifikasi zaman logam. Yang sebelah kanan Ibu di sini ada kelompok 5, kemudian ada kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, dan yang di belakang adalah kelompok 1 ya. Dan masing-masing kelompok sudah Ibu share gitu ya, anggota kelompoknya, kemudian materinya apa saja. Jadi setiap kelompok itu berbeda-beda pembahasan, tetapi sama ya, yang diidentifikasi permasalahannya gitu ya. Ada 4 pertanyaan. Nanti kalian kerjakan atau dituangkan dalam mind mapping dan juga LKPD ya. Baik, Ibu akan bagikan lembar kerjanya ya. Kalian boleh gunakan sumber dari modul ya, kemudian buku paket, lalu dari internet atau Google ya. Buku catatan juga boleh. Kan beda. Udah kan? Ini LKPD, oke. Ibu harap mind mapping dan LKPD-nya bisa diselesaikan ya hari ini. Kalian mau warna apa? Ini kan meso ya. Nah, ini LKPD-nya di sini. Ini lembar kerja peserta didik. Kah? Iya, yang ada di sini. Silakan tuliskan nama-nama anggota kelompok yang ada di kelas ya. Kalau yang tidak hadir juga tuliskan, tetapi kasih keterangan. Kalau temannya sakit, kalau temannya izin ya. Tetap dituliskan nama anggota kelompoknya. Apa yang udah teh? Karton udah? LKPD. Oh itu modul ya. Dan terakhir, ada yang belum kebagi kan? Nah ini. Boleh searching juga ya untuk melengkapi. Apa? Ya, tetap di karton juga tetap dituliskan nama-nama anggota kelompoknya ya. Apa? Bebas warnanya, kan kalian sudah menyiapkan spidol ataupun pensil warna. Jadi disesuaikan dengan pertanyaan yang ada di depan juga, dari ciri-ciri, kemudian manusia praaksaranya yang hidup di zaman megalitikum, kemudian di mana persebaran budayanya, dan terakhir adalah hasil-hasil budayanya. Baik, kelompok 5 silahkan pilih gambar yang menunjukkan kalau itu zaman logam. Ini Bu. Oke, betul ya, silakan. Nanti ini ditempelkan di mind mapping ya, di hasil-hasil kebudayaannya. Kelompok 4. Nah, kelompok ini juga tidak lupa gitu ya, Ibu akan beri penilaian ya, baik itu dari kelompok maupun individu ya. Nanti juga akan terlihat jelas penilaian dari sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Jadi Ibu harapkan kalian setiap peserta didik di dalam kelompoknya harus bekerja sama ya, agar pekerjaannya atau tugasnya bisa selesai tepat waktu. Oke, Ibu akan berkeliling untuk mengawasi dan sampai sejauh mana pekerjaan kalian selesai. Ibu, ini ditempelinnya nggak usah berdampingan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh ditampilkan di mana saja. Oh, pisah-pisah. Bisa.
Ibu nomor 2, pertanyaannya tentang apa? Nomor 2 pertanyaannya itu tadi berkaitan dengan apa? Manusia? Manusia yang mendukung. Ya, jadi manusia purba yang pernah hidup di zaman Oh, zaman Paleolitikum. Merabu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Merabu. Oke. Baik anak-anak, Ibu kasih waktu pengerjaan mind mapping dan LKPD ini sekitar 20 menit sampai 30 menit ya. Oke, silakan kelompok 1 Paleolitikum untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Ya, dengan LKPD-nya bawa aja. Bahasanya sama kan? Silakan. Biasa perkenalkan nama. Oke, Ibu minta perhatian teman-teman audiens. Perhatikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poja Sabil. Saya dari kelompok 1, yaitu akan menjelaskan tentang zaman batu Paleolitikum. Kelompok saya terdiri dari beberapa anggota, yaitu Pina Saparani, terus Agnes, Faisal, dan Surya. Ciri-ciri kehidupan zaman Paleolitikum akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Pina. Ciri-ciri zaman Paleolitikum yaitu alat-alat batu masih dibuat sangat kasar serta sederhana, antara lain menyerupai kapak. Cara membuat alat batu masih sederhana, seperti membentur-benturkan satu batu ke batu yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauja. Tempat persebaran hasil penemuan alat zaman Paleolitikum yaitu kapak genggam ditemukan di Sumatera Utara, terus alat serpih ditemukan di Punung Sangiran dan Ngandog, dan cabenge ditemukan di Sulawesi Selatan. Sekian dari kelompok saya. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya ya. Oke. Terima kasih perwakilan dari kelompok 1 ya yang sudah menyampaikan gambaran tentang zaman Paleolitikum. Betul ya? Apa yang disampaikan oleh kelompok 1 berkaitan dengan zaman Paleolitikum itu, di mana alat-alat kebudayaannya itu memang masih sangat kasar ya gitu ya. Tadi seperti yang sudah disebutkan, yaitu ada kapak genggam gitu ya. Selanjutnya Ibu minta kelompok zaman logam untuk ke depan ya, untuk mempresentasikan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Kamu dulu. Iya, kamu pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yaitu kelompok zaman logam, dengan anggota kelompok saya sendiri, Risyaullah Herunisa, ada Hasya Feliana, ada Marfa, Ikram, Adi, Ferdiansyah, dan Yuda. Di sini kami akan menjelaskan mengenai zaman logam. Yang pertama, ciri-ciri kehidupan masyarakat pada zaman logam, yaitu pertama, berkembangnya pengrajin logam, kegiatan perdagangan dengan sistem barter, bidang pertanian semakin maju, dan budaya penguburan mayat. Kemudian Hasil-hasil budaya masyarakat zaman logam diantaranya yaitu kapak corong, moko, nakara, dan bejana perunggu. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke ya. Nah, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh kelompok 5 ya berkaitan dengan zaman logam. Nah, karena zaman logam gitu ya, berarti alat-alat kebudayaannya memang dikhususkan gitu ya. Jadi manusia praksara saat itu hanya menghasilkan alat-alat dari logam, baik itu perunggu maupun tembaga. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Magfira, Dita, Alpito, Wafi, Dimas, Zahra, Fadel, Rangga, dan Najwa akan menjelaskan tentang zaman megalitikum. Yang pertama ada ciri-ciri kehidupan di zaman megalitikum, yaitu masyarakat menggunakan dan meninggalkan kebudayaan yang terbuat dari batu besar. Ciri-ciri budaya masyarakat megalitikum ada Waruga dari Sumatera Tengah dan Utara. Yang kedua ada Punden Barundak, ada dari daerah Lebak, Cibaduy, Banten. Dan yang terakhir ada Dolmen dari Sumatera Barat dan Sumbawa. Terima kasih dari kelompok 4. Maaf ada kesalahan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4 ya yang sudah menyampaikan tentang peninggalan-peninggalan zaman megalitikum gitu ya. Oke, selanjutnya Ibu minta kelompok 3 tentang neolitikum. Aska dengan Hairul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aska, Fahri, Hairul, Sierra, dan Gina. Kami dari kelompok zaman neolitikum. Hari ini kita akan menjelaskan ciri-ciri kehidupan masyarakat praaksara pada zaman neolitikum. Pada zaman neolitikum ada alat, yaitu alat batu yang sudah diasah, tempat tinggal sudah menetap, dan sudah memproduksi makanan sendiri. Untuk hasil-hasil budaya masyarakat neolitikum yaitu anyaman, perhiasan, pakaian, dan berabah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan ya. Terima kasih kelompok 2. Ya, tadi kelompok 4 maupun kelompok 2 sudah menyampaikan gitu ya berkaitan dengan materinya gitu ya. Tadi kelompok Aska tentang zaman neolitikum. Kalau dari alat-alatnya seperti kapak lonjong, kemudian kapak persegi, alat-alatnya sudah halus ya. Tadi zaman megalitikum, kalau dilihat dari benda-benda peninggalannya itu terlihat sangat besar gitu ya. Itu menunjukkan bagaimana masyarakat saat itu sudah menyembah roh nenek moyang. Oke, kelompok terakhir, Ibu persilahkan zaman Mesolitikum. Oke, oleh siapa perkiraannya? Gilang dengan? Oke, silakan Fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Satria Wibawa, perwakilan dari kelompok Mesolitikum. Kami di sini akan menjelaskan tentang Mesolitikum. Ciri-ciri kehidupan masyarakat Mesolitikum. Yang pertama adalah ditemukannya kezoken Moninger dan Abrisaurus. Yang kedua adalah masyarakatnya mencari makanan dengan berburu, meramu, dan bercocok tanam. Dan akan diteruskan oleh Fajrin. Apa saja hasil-hasil budaya masyarakat Mesolitikum? Yang pertama adalah gambar pipisan, yang kedua batuan, yang ketiga mata panah. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 yang sudah menyampaikan gitu ya. Berkaitan dengan zaman Mesolitikum ya. Oke, baik. Setelah pemaparan dari setiap kelompok gitu ya, kalian bisa melihat gitu ya perbedaan maupun perkembangan alat-alat kebudayaan di setiap zaman gitu ya. Tadi di zaman Paleolitikum gitu, kalian bisa lihat kalau alat kebudayaannya itu masih sangat sederhana. Ibu minta ada gak yang mau memaparkan kesimpulan hari ini tentang materi yang sudah disampaikan? Silakan, bisa maju ke depan.
Ya, simpulkan apa saja yang sudah Risa pelajari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, zaman batu ini terbagi menjadi 4. Zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu tengah atau Madia, yaitu Mesolitikum, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini mengenai zaman batu dan zaman logam. Zaman batu ini terbagi menjadi 4, yaitu Mesolitikum, yang pertama Paleolitikum, kemudian Mesolitikum, lalu Neolitikum dan Megalitikum. Kemudian zaman logam terbagi menjadi 3, yaitu zaman tembaga, perunggu, dan besi. Tetapi di Indonesia hanya mengalami zaman tembaga dan zaman perunggu saja karena tidak ditemukannya fosil atau bekas dari zaman besi. Kemudian sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Risa yang sudah menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya kita langsung ke evaluasi atau tes akhir. Coba kalian buka HP kalian masing-masing. Di sana Ibu sudah bagikan link Google Form ya. Oke, silakan. Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya. Silakan buka link Google Form-nya. Karena waktu tes evaluasi akhirnya sudah selesai ya. Kalian sudah klik submit atau kirim? Sudah ya. Bagaimana soalnya gampang mudah? Oke, gampang. Tapi ada yang susah juga? Ada. Oke, baik. Nanti hasilnya akan diumumkan ya nanti di terakhir. Oke, terima kasih kalian sudah mengerjakan gitu ya tes akhir atau evaluasi. Selanjutnya Ibu minta lanjut ke refleksi nih. Refleksi. Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian hari ini setelah pembelajaran sejarah Indonesia? Senang. Apa lagi? Mengetahui lebih tentang? Oke, pembagian ya zaman batu dengan zaman logam. Apa lagi? Mengetahui perbedaannya ya. Semoga dengan rasa ingin tahu kalian, kemudian rasa senang kalian gitu, bisa berlanjut sampai selanjutnya gitu ya. Kalian bisa tertarik menggali kembali ya tentang informasi ini ataupun bacaan-bacaan yang lainnya gitu ya. Oke, Ibu minta KM untuk menutup akhir pembelajaran ya. Silakan kalian duduk senyaman mungkin ya sebelum pembelajaran ini berakhir. Baik anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu minta minggu depan kalian membaca materi tentang teori masuk dan berkembangnya agama Hindu maupun Buddha ya yang ada di Indonesia. Ya, kalian boleh baca-baca dari modul yang kalian punya, buku paket ataupun sumber Google atau internet. Baik, hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Silakan KM untuk menutup pembelajaran hari ini. Sikap. Semuanya sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih ya kepada kalian yang sudah hadir hari ini ya dan belajar.